MS akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka setelah mendapat kritik tajam karena berangkat umroh di tengah situasi tanggap darurat bencana di wilayahnya. Dan untuk membahas terkait dengan hal ini pemirsa, kita akan berbincang langsung dengan narasumber yang terhubung melalui sambungan virtual. Di antaranya sudah bergabung bersama dengan kami politisi Gerindra Sugiat Santoso, dan nanti akan bergabung beberapa saat lagi ada Adi Praitno selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik atau pengamat politik. Halo, selamat malam Pak Sugiat. Selamat malam pemirsa Berita 1. Baik, Pak Sugiat, sambil menunggu pengamat politik kita bergabung pada kesempatan kali ini, saya ingin perspektif mungkin dari politisi Gerindra melihat apa yang terjadi ya. Kita melihat bahwa Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang juga merupakan salah satu kader Gerindra ini telah meminta maaf kepada publik, dan hari ini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga sudah menyampaikan keputusan dari hasil pemeriksaan, yaitu memberhentikan secara sementara. Nah, mungkin untuk dua hal ini, meminta maaf dan diputuskan untuk diberhentikan secara sementara. Tanggapan Anda sebagai politisi Gerindra sama dengan beliau seperti apa? Baik, bagi kami permintaan maaf oknum Bupati Aceh Selatan itu sudah terlambat. Secara internal partai, kemarin Mas Sugiono sebagai Sekjen DPP Partai Gerindra sudah menegaskan bahwa Saudara Mirwan sudah dicopot sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Selatan. Itu menunjukkan bahwa komitmen Partai Gerindra itu lebih mengutamakan suara empati kepentingan rakyat ketimbang misalnya hanya melindungi kader-kader yang ternyata bermasalah apapun jabatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga secara tegas tadi sudah disampaikan oleh Ketua Harian kami, Bapak Sulmindat Pak Ahmad, bahwa kita mengusulkan ke Mendagri supaya Bupati Aceh Selatan ini diberhentikan sementara karena memang sudah tidak punya kecakapan lagi untuk katakanlah memimpin kabupatennya, apalagi sekarang sedang dalam krisis bencana banjir. Pak Prabowo selalu mengajarkan bahwa seorang pemimpin itu akan diuji ketika menghadapi krisis. Dan Saudara Mirwan ternyata sudah gagal untuk itu. Saya pikir itu. Nah, terkait dengan pemberhentian tetapnya nanti kita lihat prosesnya berdasarkan peraturan yang ada. Apakah bisa melalui mekanisme Kementerian Dalam Negeri atau melalui DPRD. Pastinya Partai Gerindra akan memonitoring persoalan ini secara serius untuk menunjukkan komitmen kami terkait dengan ada oknum-oknum kader kami yang dianggap mencederai hati nurani atau suara rakyat. Saya pikir itu, Mbak. Baik, jadi untuk sampai dengan detik ini dari pihak Gerindra menilai proses yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini sudah tepat ya? Kurang lebih seperti itu ya Pak Sugiat ya? Ya, pastinya kami berharap secepatnya nanti Kementerian Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan siapa PLT Bupati Aceh Selatan agar roda pemerintahan bisa berjalan efektif, apalagi dalam konteks penanganan bencana banjir yang perlu penanganan secara maksimal. Baik, lantas kalau begitu untuk nama terkait dengan kandidat kan masih belum bisa dibahas juga ya, karena kan memang sampai dengan saat ini kita juga masih pada posisi baru mengetahui diberhentikan secara sementara, tapi opsi masih terbuka luas nih Pak Sugiat, karena kan dari informasi yang beredar juga terkait dengan izin ini sebenarnya sudah diberikan beberapa hari sebelum adanya bencana dan sempat membatalkan, kemudian habis itu dia baru berangkat melakukan penjadwalan ulang. Pertanyaannya, berarti kalau untuk Gerindra sendiri, walaupun alasannya sudah dijelaskan secara detail, ini tidak ada pemaaf sama sekali ya terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Mirwan? Saya pikir bukan persoalan diberi izin atau tidak diberi izin. Saya pikir ini kualitas seorang pemimpin ketika menghadapi krisis. Kita sama-sama tahu misalnya ketika Saudara Mirwan menyampaikan surat bahwa dia tidak memiliki kesanggupan lagi menangani krisis banjir di daerahnya, itu menunjukkan saja sebagai sebuah kegagalan. Apalagi ketika dia lari dari daerahnya. Saya pikir konteksnya itu, bahwa ketika masyarakatnya membutuhkan bagaimana kualitas pemimpinnya itu bisa menangani persoalan-persoalan krisis, khususnya dalam konteks ini krisis banjir, ternyata pemimpinnya, bupatinya itu malah lari dari medan perang. Itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin, diserse dari medan perang. Kalau dalam konteks militer itu sudah tidak ada kata ampun lagi, Mbak. Baik, berarti untuk keputusan pemecatan dari kursi Ketua DPC ini sudah pasti final ya, tidak akan bisa berubah lagi ya, kurang lebih seperti itu? Ya, saya pikir sudah final itu, Mbak. Baik, nah kita tahu juga pasti ada suara konstituen akar rumput yang ditangkap oleh Partai Gerindra atas peristiwa ini khususnya di Aceh Selatan. Seperti apa mungkin bisa disampaikan? Ya, sebetulnya kalau dalam konteks suara rakyat, khususnya rakyat-rakyat yang daerah
terimbas bencana banjir, kan rakyat itu berharap kehadiran pemerintah, apakah pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, bagaimana mereka itu bisa, misalnya hak-hak dasarnya itu bisa dilindungi, diayomi dalam konteks bencana banjir. Tapi ketika pemimpinnya itu lari, kan rakyat akan sangat kecewa, akan sangat marah, walaupun mungkin sekarang ini mereka sedang fokus bagaimana kehidupan mereka selamat dari banjir. Oleh karena itu, sekali lagi, komitmen Partai Gerindra yang selalu diajarkan oleh Ketua Umum kami yang juga Ketua Dewan Pembina kami, Bapak Prabowo Subianto, kami bergerindra ini kan tujuannya bukan untuk sekedar mengambil jabatan kekuasaan, tapi kekuasaan itu digunakan untuk bagaimana bermanfaat bagi rakyat. Nah sekarang Saudara Mirman mendapat jabatan kekuasaan sebagai Bupati Aceh Selatan. Ketika rakyat sangat membutuhkan, beliau malah lari, ini sebuah kesalahan besar saya pikir. Baik. Nah, selain Mirwan MS, ada juga 6 bupati lain, kepala daerah lain di Aceh yang juga sempat mengeluarkan pernyataan serupa ketidaksanggupan. Tetapi mungkin secara garis besar yang ingin saya tanyakan kepada Pak Sugiat, kita tahu wilayah yang terdampak ini tidak hanya di Aceh, Sumatera Utara dan juga di Sumatera Barat. Dan bahkan sampai dengan beberapa bulan ke depan, BMKG sudah mengimbau juga untuk bersiaga atas potensi bencana hidrometeorologi yang bisa ada. Nah, apakah ada instruksi mungkin dari Presiden Prabowo Subianto yang juga sebagai Ketua Umum Gerindra kepada seluruh kadernya yang menjabat sebagai kepala daerah untuk dapat menyikapi potensi bencana yang bisa terjadi berkaca dari apa yang terjadi di Aceh? Ya, instruksi itu jelas, Mbak, dari pimpinan kami, Dewan Pimpinan Pusat kami, secara tertulis bahkan sudah menginstruksikan kepada seluruh kader, bukan hanya yang di daerah banjir, Mbak, tapi di seluruh Indonesia untuk terlibat aktif bagaimana membantu saudara-saudara kita yang sedang tertimpa bencana banjir. Apalagi khusus di daerah banjir. Misalnya di Sumbar, di Aceh, di Sumatera Utara. Tadi kami di pagi rapat internal fraksi Partai Gerindra itu kembali menegaskan bahwa bagaimana Partai Gerindra, apakah DPRD-nya, DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, kepala daerahnya, apakah bupati, wali kota, gubernur, bukan hanya yang ada di daerah terdampak banjir, tapi seluruh Indonesia bergotong royong bisa meringankan penderitaan saudara-saudara kita di daerah-daerah yang sedang tertimpa banjir. Dan itu sedang kita lakukan, misalnya di Sumut. Kita setiap hari bagaimana mendistribusikan kebutuhan pakaian, kebutuhan pangan kepada keluarga-keluarga atau saudara-saudara kita yang di daerah Sumut yang sudah tertimpa banjir. Tadi juga di Sumatera Barat juga demikian, kawan-kawan di Aceh juga demikian, bergerak 24 jam atas instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat kami untuk hadir di tengah-tengah rakyat, mengurangi penderitaan rakyat. Baik, tapi ada nggak sih Pak kekhawatiran terakhir mungkin, ada nggak kekhawatiran dari Gerindra atas peristiwa ini meskipun sudah dipocot dan akan memberikan efek domino mungkin bagi Gerindra ke depannya terhadap kepercayaan publik? Ya prinsipnya kami bagaimana berikhtiar saja secara kepartaian, baik tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten kota untuk tidak tidak terorientasi dalam konteks kepentingan elektoral. Kami menjauhkan itu, Mbak, karena ini kan soalannya bukan itu, pemilu pun masih jauh. Tapi yang paling penting bagi kami, bagaimana rakyat itu bisa ditolong secepatnya, bisa pulih kehidupannya, bisa kembali hidup berjalan normal. Dan saya pikir ini perlu atensi khusus ke semua pihak, baik pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Apalagi ini kan ya di beberapa daerah masih sangat mengkhawatirkan dan saya pikir beberapa daerah juga masih sangat terisolir dan belum tersentuh bantuan apapun. Saya pikir fokus kami di situ, Mbak. Baik, terakhir yang memberikan kesempatan Pak Sugiat menyampaikan kepada masyarakat umum dan juga kepada sesama kader Gerindra untuk dapat bersikap bijak di tengah situasi kebencanaan ini seperti apa? Ya, secara kepartaian mungkin kami mohon maaf jika ada perilaku kader kami yang tidak mencerminkan aspirasi atau empati terhadap rakyat. Tapi prinsipnya di Gerindra kami akan bersikap tegas, pimpinan pusat kami akan bersikap tegas terhadap kader-kader yang sudah diberi amanah di jabatan eksekutif maupun jabatan legislatif yang tidak pro atau tidak empati terhadap penderitaan rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir seperti yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto, bencana ini adalah momentum bagaimana kita membangun persatuan nasional dari semua pihak untuk bagaimana menuntaskan persoalan-persoalan baik sedang ketika kemarin banjir maupun nanti ketika pasca banjir. Karena kan yang paling penting bagaimana kehidupan rakyat kita
khusus yang terdampak banjir ini bisa pulih kembali, infrastrukturnya bisa terbangun kembali, mereka anak-anak mereka bisa sekolah, mereka bisa mencari penghasilan atau penghidupan yang layak, apalagi kan berdasarkan hitung-hitungan kita kan sumber daya kehidupan di daerah-daerah banjir ini kan porak-poranda dan lulu lantah. Misalnya sawah yang gagal panen, infrastruktur irigasi yang babak belur, belum lagi jembatan yang mengakseskan antar daerah ke daerah lain itu putus komunikasi. Saya pikir ini perlu perhatian semua pihak untuk bergotong royong bersama-sama memberikan sumbangsi terbaik bagi kita semua untuk penanganan persoalan ini. Saya pikir itu Mbak pesan dari kami. Baik, terima kasih Sugiyat Santoso, politikus Gerindra, telah berbagi pandangan bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.